Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita melangkah ke level berikutnya, yaitu zuhud. Sebelumnya kita membahas tentang ahli ibadah, sekarang kita membahas tentang zuhud. Mungkin kita sudah pernah dengar kata zuhud. Dan banyak orang salah persepsi tentang zuhud. Dan kadang salah persepsi ini membuat dia malah berdosa, bukan malah dia mendapatkan kemuliaan. Ada orang menerjemahkan zuhud ini dengan cara yang salah, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa zuhud itu definisi sebagian orang adalah meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia, masih dia hidup, cuman dunia disingkirkan. Ini definisi tidak lengkap, sehingga banyak orang hidup compang-camping, baju koyak-koyak, kerja pun malas-malasan gara-gara rajin ibadah, alasannya begitu. Sehingga seakan-akan dia seakan-akan memang dia, bagi dia dunia ini adalah musuh gitu ya. Sehingga bagi dia udah usahlah, sampai anaknya pun tak makan, bininya pun tak makan gara-gara dia meninggalkan dunia. Definisi ini diyakini adalah definisi yang salah tentang zuhud. Semua kita harus menjadi orang zuhud, tapi salah dalam mendefinisikan zuhud, kita tersesat. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendefinisikan zuhud ini? Nah, bagaimana kata Imam Ghazali? Kita pakai definisi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walaysa zuhdu, bukanlah zuhud, faqdul mali, meninggalkan uang. Artinya tak suka sama sekali dengan duit. Saya zuhud, karena saya zuhud, saya tak butuh uang sama sekali. Kata Imam Ghazali, itu bukan zuhud. Wa inna mazuhdu farahul qalbi anhu. Yang dimaksud dengan zuhud itu adalah duit itu tak tersimpan ke hatinya gitu. Kalau di kantong dia kan sah-sah saja. Di kantong bapak ada duit, ada. Di rekening bapak ada duit, ada gitu. Cuman kehadiran duit itu masuk ke hati bapak. Nah, kalau udah masuk ke hati kita, tingkat zuhud kita bermasalah. Itu bedanya di mana kira-kira? Bedanya nanti dalam tingkatan-tingkatan dan ciri-ciri orang zuhud. Ciri-ciri orang zuhud nanti dijelaskan bagaimana dia dapat sesuatu dan bagaimana ketika dia kehilangan sesuatu. Ketika dia dapat jabatan dan ketika dia kehilangan jabatan itu nanti terlihat bedanya orang zuhud dengan orang yang tidak zuhud, sikap dia. Maka dalam kajian ilmu tasawuf yang paling berat itu adalah, bagi saya yang paling berat itu adalah ketika ulama Imam Qushairi mengatakan dapat dan hilang itu rasanya sama. Itu agaknya agak mustahil bagi orang-orang yang selevel kita ya. Selevel saya, maksudnya selevel bapak. Dapat sekian rasanya dengan kehilangan sekian rasanya datar. Sama aja. Dapat begitu rasanya, hilang begitu rasanya. Begitulah. Itu yang paling sulit naik ke level itu. Tapi kalau orang zuhudnya sampai kepada level itu, ya tentu saja ada. Mungkin bukan saya, tapi orang lain bisa jadi ada gitu. Dan itu yang paling rumit. Nah, jadi zuhud jangan salah definisi. Maka ketika ada orang lusuh macam tak punya tertarik dengan dunia hidup ini lagi, apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha? Umar bin Khattab itu orangnya zuhud. Umar bin Khattab itu orangnya zuhud. Tapi kata Sayyidah Aisyah, Umar bin Khattab iza takallama asma. Kalau dia ngomong lantang suaranya. Jadi ada orang zuhud, ya. Itu agak keliru definisi zuhud. Bukan itu mestinya zuhud. Ya memang ada sebagian orang mungkin wataknya memang dia pendiam atau orangnya terlalu sangat santai sehingga suaranya kecil. Tapi zuhud itu bukan mengecil-ngecilkan suara. Nah, itu keliruannya. Kalau dia memang suaranya kecil, apa boleh buat. Tapi yang mengecil-ngecilkan suara karena merasa zuhud, itu bermasalah. Dia kalau zuhud,
Umar bin Khattab kurang zuhud. Apa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kalau bicara, kata Sayyidah Aisyah, suaranya lantang. Kalau memukul, pukulannya sakit. Kalau berjalan, jalannya cepat. Jadi berarti jangan dikira orang kalau zuhud itu lemas, berjalan tuh nyunduk macam orang mau telungkup. Enggak. Tetap jalan tegak, lurus. Lalu kemudian apa? Jalannya kencang, kokoh, gagah kelihatan, bicaranya lantang. Ini penting supaya kita jangan salah persepsi tentang zuhud. Kita semua harus zuhud, tapi jangan sampai salah tentang definisi zuhud. Jadi kata Imam Ghazali, zuhud itu bukan kita tidak kerja, bukan kita tak mau jabatan, bukan kita tak mau dengan harta-harta, bukan kita tak mau dengan kendaraan bagus. Itu jangan salah kata Imam Ghazali, karena Nabi Sulaiman, namanya Nabi sudah pastilah zuhud. Tapi Nabi Sulaiman dia kurang apa? Kekayaannya, kerajaannya yang luar biasa, sampai Nabi Sulaiman itu pernah minta kepada Allah, ya Allah, hari ini ikan-ikan di samudra laut ini biar saya ngasih makan. Kurang kaya apa itu coba? Walaupun akhirnya Nabi Sulaiman tak sanggup karena dia kekurangan untuk memberi ikan yang begitu banyak di tengah lautan, tapi karena kayanya dia berani minta itu kepada Allah. Izinkan saya biar saya ngasih makan ikan hari ini semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini zuhud. Kita semua penting untuk menjadi orang zuhud. Kata Rasulullah, "Iza aradallahu bi'abdin khairan." Kalau Allah pengen orang itu mendapatkan kebaikan, zahadahu fid dunya wa raghabahu fil akhirah. Allah akan buat dia jadi orang zuhud. Ini zuhud itu apa? Zuhud itu adalah, kata ulama, orang yang lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak ada, bukan berarti dia tidak mau harta, begitu. Enggak begitu zuhud. Zuhud itu adalah harta itu tak masuk ke jiwanya, sehingga datangnya harta itu bagi dia, ya alhamdulillah. Hilangnya harta itu tak membuat dia stres. Begitulah kurang lebih. Jadi kalau orang zuhud ini tak pernah stresnya terhadap dunianya. Dan otak dia tak akan pernah curang dalam berpikirnya, karena mengejar dunia itu kurang. Tapi kalau dikasih Tuhan dia dunia, dia akan gunakan. Maka Rasulullah SAW dalam prinsip yang diajarkan Rasulullah apa? I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Kamu cari duit sebanyak-banyaknya, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Orang kalau butuh hidup selama-lamanya, dia butuh uang banyak. Mana cukup uang sedikit untuk hidup selama-lamanya? Cari, kata Rasulullah, duit sebanyak-banyaknya, cari jabatan, cari bisnis, segala macam, supaya kamu punya modal untuk hidup selama-lamanya. Itu prinsip cari duit. Tapi kalau prinsip membelanjakan duit itu diganti, itu ciri mencarinya. Prinsip membelanjakannya, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau membelanjakannya seakan-akan besok pagi kamu mati. Maksudnya apa? Kalau besok pagi mati, ditutup apa lagi? Cari sebanyak-banyaknya, ketika masjid membutuhkan, habiskan itu. Cari sebanyak-banyaknya, ketika orang miskin membutuhkan, bagi. Tak ada pelit. Maka orang pelit ciri tidak beriman dalam Islam. Orang ciri, tapi tidak pula yang memboros ataupun membelanjakan tak menentu. Tapi kalau dia pelit, otomatis itu ada indikasi imannya kurang. Jadi kata Imam Ghazali, apa tanda-tanda orang kalau dia itu zuhud? An la yafraha bi mawjudin wa la yahzan ala mafqudin. Itu tadi saya katakan, ciri orang zuhud yang pertama kata Imam Ghazali, ketika dapat nikmat biasa saja, ketika hilang nikmat biasa saja. Nah, itu lebih berat. Kita kalau dapat uang 1.000 saja gembira gitu ya. Hilang 1.000 dongkol. Itu baru 1.000, apalagi 100.000, apalagi sampai 1 juta, apalagi sampai 10 juta, apalagi angkanya jauh lebih besar. Jadi kata Imam Ghazali, kalau nengok orang itu zuhud atau tidak, kira-kira di hati duit itu masuk ke jantung dia atau tidak, masuk ke hati dia atau tidak, bedanya coba dia lihat dia ketika dia dapat sesuatu dan ketika dia kehilangan sesuatu. Maka ada orang ketika dapat alhamdulillah gitu ya, tapi bagus ucapannya, tapi ketika hilang itu mulutnya mencarut, mulutnya menunjukkan ketidakpuasan kepada Tuhan, menuduh orang, lalu menunjukkan benci dengan takdir Tuhan pada dirinya. Jadi ini alat ukur untuk kita gitu.
Kita ngukur diri kita saat ini, jangan-jangan kita begitu dapat sesuatu antusiasnya luar biasa. Mensyukuri nikmat Tuhan itu bagus, tapi berlebihan di dalam berlebihan khawatir nanti tujuan hidup kita cuma itu. Jadi alat ukur pertama begitu. Ciri-ciri orang yang zuhud adalah dapat biasa saja, hilang biasa saja. Yang kedua, ayastawiya inda zamihi wa madihi. Nengok orang yang mencaci dia biasa saja, sama saja bagi dia dicaci maupun dimaki, dicaci maupun dipuji. Maksudnya apa? Dipuji dia tak terbang, dicaci dia tak tumbang. Begitulah kurang lebih bahasa orang sekarang. Kira-kira kenapa? Karena kalau dia masih peduli dengan ucapan orang, berarti dia masih terlalu fokus dengan manusia, tak fokus sama Tuhan. Kalau ada orang gampang merajuk, Pak, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, itu ada indikasi imannya masih lemah. Pantang dikit orang ngomong sedikit, dah tersinggung dia. Pergi, tak mau ngobrol, segala macam, lari sana sini, ya, makan tak mau, jabatan tangan tak mau. Ya, ada indikasi imannya lemah. Kenapa? Karena dia masih fokus dengan ucapan orang. Dia masih fokusnya manusia, bukan fokusnya Tuhan. Kalau orang udah fokusnya Tuhan, maka memang agak berat ya. Rabi'ah Adawiyah, kata dia, benci di diriku itu udah nggak ada lagi, kata dia. Mohon maaf, ya ini mungkin perlu ditafsirkan. Kata dia, bahkan sama setan pun dah hilang benciku, kata dia. Begitulah fokus dia sama Tuhan, sehingga sama manusia dia nggak ada fokus lagi. Bukan berarti mencintai orang tercela ya. Kita harus mencintai orang, dan itu hukumnya wajib bagi kita. Tapi maksudnya begini, pujian orang itu tak butuh kita. Tapi kalau masih melambung-melambung kita dengan pujian orang, itu berarti kita tingkat zuhud kita lemah. Dicarutin orang, dimaki orang, dibicarakan orang, membuat kita tidak tidur malam, itu indikasi bahwa iman kita masih lemah. Ini personal ya, kita tak bicara tentang agama. Kalau orang nanti mencaci agama kita wajib marah. Ini bicara tentang personal. Kita pribadi, dibicarain orang, dimaki orang, difitnah orang. Kalau itu membuat kita stres, itu buktinya iman kita masih lemah, zuhud kita masih rendah. Kalau orang zuhudnya tinggi, dia tak akan pernah open dengan ucapan orang yang buruk-buruk, muji dia tak suka, mencaci dia pun dia tak peduli. Begitulah kurang lebih. Itu tanda yang kedua, orang kalau sudah zuhud. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, ayyakuna anisuhu billahi ta'ala wal ghalibu ala qalbihi halawat at-ta'ah. Orang yang zuhud itu dia terhibur ketika dia berinteraksi dengan Tuhan. Ini yang paling berat. Kita sholat belum terasa nikmat. Oleh karena itu sholatnya masih terasa sulit. Ada 3 level orang sholat. Ibadah lah secara umum. Ada orang sholat itu dia terpaksa, dan yang memaksa dia orang gitu. Seperti anak-anak lah. Dia sholat itu kalau emaknya tak marah, dia tak sholat. Atau suami yang dimarahin terus sama istrinya, dia sholat. Tapi karena orangnya siapa? Ya orang marah-marah dia sholat gitu. Ada orang di atas itu lagi, ada orang sholat terpaksa juga, tapi yang maksa bukan orang, tapi Tuhannya. Ya mungkin kita banyak di level inilah. Bapak kenapa sholat? Ya wajib. Kalau tak wajib, ya aku tak sholat. Berarti ada keterpaksaan, takut masuk neraka gitu ya, jadi makanya sholat gitu. Tapi sebenarnya kan itu belum puncaknya. Puncaknya orang sholat itu dia merasa nikmat. Bapak kenapa sholat? Enaknya sholat. Kalau sholat ini enak rasa hati, nyaman. Ternyata karena terlalu, maksudnya apa? Kita masih sholat pun masih terganggu dengan dunia, sehingga tak dapat nikmat. Kerjaan kita terbawa dalam sembahyang. Kita baca Quran, teringat kita mau kerjaan. Kita lagi berzikir, teringat kita dengan dengan instruksi dari atasan. Karena masih belum bisa fokus, akhirnya belum bisa nikmat. Yang sulit itu apa? Allahu Akbar, tanggal semua dunia ini. Itu baru dapat nikmat. Tapi masih belum bisa kita. Pelan-pelan. Yang penting wajibnya terlaksana. Masalah zuhud ini sampai ke level itu pun tak semuanya wajib. Itu hadiah. Kalau kita bisa mengusahakannya, tentu jauh lebih baik. Kedekatan kita sama Tuhan juga berarti bagus. Ini 3 ciri orang kalau ingin mengukur dirinya zuhud atau tidak. Pertama, tengok dia ketika untuk dunia ini datang dan hilang. Kalau dia sudah merasa sama saja,
itu berarti zuhud ya. Yang kedua, kalau seandainya ada orang memuji dia dan mencarutin dia, tak dipedulikan sama dia, tak pusing dia dengan pujian orang dan carutan orang, makian orang, maka ini sudah zuhud. Yang terakhir, yang ketiga, ketika dia beribadah, dia merasa nikmat dalam ibadahnya sehingga dia ketagihan, maka berarti dia sudah bagus hubungannya dengan Tuhan. Nah, itulah, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki sampai ke level ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.